Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Fiqhul Ibadah, dan sekarang kita telah sampai pada topik pembahasan yang keenam, yaitu tentang salat, bagian yang kedua. Maka sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat nantinya. Adapun peta konsep dari pembahasan kita yang keenam ini adalah sunnah salat, tata cara salat, pembatal salat, jamak dan qasar. Sunnah salat. Adapun yang dimaksud dengan sunnah salat adalah perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan ketika melaksanakan salat. Jadi selain ada rukun salat, ada juga sunnah yang merupakan penyempurna dari ibadah salat tersebut. Nah, di antaranya adalah yang pertama membaca doa istiftah atau membaca doa iftitah. Lalu yang kedua membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim, atau bisa juga dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang mana ini dibaca sebelum seseorang membaca Al-Fatihah, dan ini cukup dibaca pada rakaat pertama saja. Selanjutnya yang ketiga adalah membaca amin, ya, yaitu jika seandainya dalam salat berjamaah lalu kemudian imam membaca Al-Fatihah, maka kemudian disunnahkan bagi makmum untuk membaca amin dengan suara keras dan membaca amin dengan suara yang sir jika seandainya Al-Fatihah tersebut dibaca sendiri-sendiri atau dengan bacaan sir. Selanjutnya yang keempat adalah membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Artinya membaca ma tayassara minal Qur'an, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Bisa jadi itu surat-surat pendek, atau kemudian juz-juz amma, atau juz-juz yang lainnya, atau surat yang lainnya, terserah ya. Karena demikian itu merupakan sunnah yang dilakukan ketika sholat. Selanjutnya yang kelima adalah membaca tasbih saat rukuk dan sujud. Ya, seperti membaca subhana rabbiyal azimi. Ini ketika seseorang dalam keadaan rukuk, dan subhana rabbiyal a'la ketika seseorang dalam keadaan sujud. Nah, ini seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, menambahkan doa ketika bangkit dari rukuk, ya. Rabbana walakal hamd. Ini yang sering didengar kalau seandainya mengikuti salat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya. Imam yang kedua membaca Rabbana walakal hamd. Tapi dalam riwayat lain juga ada yang menambahkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi ini intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beri'tidal. Yang ketujuh, membaca doa di antara dua sujud. Di antara doa tersebut adalah Allahumma ghfirni warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada juga Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini ada banyak riwayat, maka kemudian ikutilah riwayat-riwayat yang ada tersebut. Yang kedelapan itu membaca sholawat atas Nabi ketika seseorang bertasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadiyas salihin. Jadi itu merupakan bentuk bacaan salawat yang dibaca, ya, ketika seseorang dalam tasyahud, apakah itu tasyahud awal atau tasyahud akhir.
Lalu kemudian yang kesembilan adalah membaca doa baik setelah tasyahud ataupun tasyahud awal ataupun tasyahud akhir ya. Jadi seperti dijelaskan di sini, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lam yattakhira ahadukum minad du'ai a'jabuhu ilaihi falyad'u rabbahu azza wa jalla. Jadi kata Rasulullah SAW setelah mengucapkan tahiyat dan kemudian salawat, maka kemudian kalian memilih doa yang paling ia sukai, lalu hendaklah ia berdoa kepada Rabb azza wa jalla. Jadi dibolehkan untuk membaca doa setelah itu. Tapi tentu kemudian doanya adalah doa-doa yang ma'thur. Lalu ke-10 mengucapkan salam kedua. Nah, kalau salam yang pertama itu adalah rukun salat, yaitu penutup gerakan salat, sedangkan salam yang kedua itu merupakan sunnah salat. Nah, jadi salam ke kanan itu adalah penutup salat, salam ke kiri itu adalah sunnah dalam gerakan salat. Tata cara salat. Adapun tata cara salat dapat kita uraikan dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Jika seandainya tidak mampu mengetahui arah kiblat, maka kemanapun boleh. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak, maka boleh duduk atau berbaring. Yang keempat, berniat. Yang kelima, takbiratul ihram. Ini adalah pertanda seseorang telah masuk kepada gerakan salat. Yang keenam, membaca doa istiftah atau iftitah. Yang ketujuh, membaca isti'adzah. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya, hanya pada 2 rakaat pertama. Sedangkan pada 2 rakaat kedua, pada salat yang 4 rakaat, cukup membaca Al-Fatihah saja. Nah, lalu kemudian yang ke-10, rukuk dengan tumakninah. Tumakninah seperti yang kita jelaskan merupakan rukun salat, di mana seseorang tenang dalam setiap gerakannya. Selanjutnya i'tidal dengan tumakninah juga. Yang ke-12 sujud dengan tumakninah. Yang ke-13 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 14 sujud dengan tumakninah. Kemudian berdiri kembali untuk rakaat kedua dan lakukanlah seperti rakaat pertama, yang dimulai dari membaca Al-Fatihah dan membaca ayat Al-Quran rakaat yang kedua. Nah, lalu selanjutnya adalah tasyahud awal. Nah, lakukan kembali ya seperti rakaat pertama yang dimulai dari membaca Al-Fatihah, tapi yang kemudian pada rakaat ketiga atau keempat itu tidak lagi membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah tersebut. Jadi cukup membaca Al-Fatihah saja. Kalaupun salatnya berjamaah, pada rakaat ketiga dan keempat Al-Fatihah pun dibaca sir, tidak lagi dalam bacaan yang jahar. Lalu kemudian setelah pas tasyahud akhir, dan yang terakhir ke-19 mengucapkan salam. Nah, itulah yang menjadi gerakan-gerakan atau tata cara dalam melaksanakan ibadah salat. C. Pembatal salat. Maksudnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan salat. Nah, yang pertama, kehilangan dari salah satu syarat sah salat, ya, yaitu seseorang murtad, gila, atau belum masuk waktu, tersentuh najis, berhadas kecil, berhadas besar. Jika seandainya hal ini terjadi pada diri seseorang, maka otomatis salat yang dilaksanakan itu hukumnya menjadi batal. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun salat secara sengaja, ya. Kecuali kalau tidak sengaja. Kalau secara sengaja, maka otomatis salatnya tidak sah, ya. Ketiga, berbicara. Berbicara berarti bercakap-cakap, mengeluarkan perkataan-perkataan yang itu tidak lagi sesuai dengan bacaan-bacaan yang ada pada ibadah salat. Nah, maka hal itu dapat membatalkan salat. Makan dan minum, ya, seperti dijelaskan, ulama bersepakat barang siapa yang makan atau minum dalam salat fardu dengan sengaja, maka dia wajib mengulangi salatnya, artinya salatnya itu batal. Lalu kemudian yang kelima,
lewatnya wanita dewasa, keledai atau anjing hitam di hadapan orang yang sholat pada tempat sujudnya. Nah, jadi Anda semuanya, maksud dari hadis ini tidaklah untuk mendiskreditkan kaum perempuan, tetapi maksudnya adalah jika hal-hal itu lewat dapat mengganggu konsentrasi seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat, itu maksudnya ya. Jadi kalau seandainya lewat seorang wanita, itu bisa saja pikirannya tidak lagi fokus pada ibadah sholatnya. Begitu juga dengan keledai atau begitu juga dengan anjing hitam. Nah, jadi bukan berarti menyamakan, tetapi ini maksudnya adalah hal ini dapat mengganggu konsentrasi seseorang untuk beribadah, sehingga kemudian ibadah sholatnya bisa menjadi batal. D. Jamak dan qasar. Nah, jamak dalam pengertiannya adalah menggabungkan pelaksanaan dua sholat fardu pada satu waktu. Sholat yang bisa digabungkan itu adalah zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Maka selain dari ketentuan di atas tidak boleh ya, seperti menjamak sholat subuh dengan zuhur itu tidak boleh, atau asar dengan maghrib itu juga nggak bisa. Nah, kemudian alasan dibolehkannya menjamak sholat ya, perjalanan yang tempuh itu, pertama perjalanan yang tempuh itu 81 km, atau kemudian hujan deras, atau kemudian seseorang dalam keadaan sakit yang sangat parah. Jamak itu ada dua, ada jamak takdim, artinya mengumpulkan ke muka ya, seperti sholat asar dengan zuhur dengan asar, kemudian dilakukan pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir mengumpulkannya ke belakang ya, sholat zuhur dengan asar kemudian dilakukan pada waktu asar. Nah, ini namanya jamak takhir. Nah, tata cara menjamak sholat. Nah, satu, sholat yang boleh dijamak hanyalah sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, maka selainnya tidak diperkenankan. Yang kedua, menjamak sholat bisa dilakukan secara takdim atau takhir seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian berniat untuk menjamak sholat, antara sholat dan jamak harus beriringan atau tidak dipisahkan oleh tempo waktu yang lama, dan kemudian membatasi antara dua sholat dengan iqamah. Nah, ini tata cara dalam menjamak sholat. Selanjutnya yang terakhir itu adalah qasar, yaitu meringkas, memotong ya, jumlah rakaat sholat. Sholat yang rakaatnya 4 kemudian menjadi 2 rakaat. Nah, ini hanya berlaku pada 3 sholat saja, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi jangan pula dikasar sholat subuh ya, atau dikasar sholat maghrib. Itu tidak boleh. Nah, ketentuan dalam mengkasar salat, yang pertama dalam perjalanan yang lebih kurang 81 km. Yang kedua, salat yang boleh dikasar hanyalah salat yang jumlah rakaatnya itu hanya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang ketiga, perjalanan yang ditempuh adalah untuk ketaatan kepada Allah atau perkara yang mubah, tidak untuk perkara yang maksiat. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita yang keenam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dan silakan dikembangkan dengan literasi-literasi yang ada, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.